Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak kering-keringnya lidah kita bertahmid kepada Allah karena berkat hidayah dan inayahnya lah ringan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini untuk melakukan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Salawat serta salam kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita dapat merasakan bagaimana nikmatnya beriman dan berislam seperti kita rasakan saat-saat ini. Sidang jamaah rahimakumullah. Tepat sepekan yang lalu, tepatnya di Selandia Baru, di Masjid An-Nur, di wilayah Selandia Baru, digambarkan tragedi yang telah mengguncang dunia. Saya bayangkan Jumat ini orang di mana para jamaah sedang duduk sebelum imam atau khatib pemulainya bersikap dengan senjata ketimbang. Siapapun pelakunya, apapun agamanya, ini adalah pelecehan terhadap sebuah lembaga keagamaan. Di sebuah masjid yang dimuliakan oleh orang Islam dan di saat orang Islam sedang melakukan upacara yang penuh khidmat dan itu diwajibkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi dikotori oleh perbuatan yang keji dan biadab oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teroris, anak tua adanya. Sidang jamaah rahimahullah, ini bukan cerita baru. Kebencian orang-orang non-muslim, orang kafir terhadap Islam, itu cerita masa lalu. Allah gambarkan dalam Al-Quran betapa mereka tidak pernah rela dengan kehidupan orang-orang Islam sampai orang Islam itu mengikuti agama mereka. Walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini cerita yang berulang dan akan terus terjadi.
Dan apa yang terjadi di Selandia Baru bukan tiba-tiba tanpa perencanaan, yang dilakukan dengan sangat sistematik dan terencana. Jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkan kegiatan ini. Artinya ada orang stres, itu tiba-tiba ini enggak. Dia sangat rapi, bahkan membuat dalam beritanya dia telah membuat waktu sampai 76 halaman. Saya membayangkan skripsi aja susah kita buat, tapi dia membuat sebuah strategi dan pernyataan akan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Islam. Sidang jamaah rahimahullah. Maka dari itu, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tanya Dio. Tapi apa yang kita bisa ambil dan apa yang bisa kita lakukan? Ini penting karena setiap peristiwa ada maksud Allah yang ingin kita ambil daripadanya. Inna musibatan indal qaum fawaid. Sesungguhnya musibah pada suatu kaum itu ada faedah-faedah yang bisa kita ambil. Jangan dia berlalu begitu saja jadi berita yang kemudian kita baca ya sudah. Ini ada rencana Allah ingin menguatkan kita, ingin mengambil satu pelajaran yang terkena pada saudara-saudara kita Muslim, tapi beda negaranya. Sedang jamaah rahimahullah, Rasulullah mengingatkan, man lam yahtabi umuril mu'minin falaysa minna. Orang yang tidak peduli, kalau dalam case ini, ya sudahlah, itu kan urusan Selandia Baru, itu ya memang wajib. Ya sudahlah, itu orang yang terbunuh secara memakai kita dan tidak ada urusan dengan kita. Tidak, ini orang Muslim dipasangkan. Dan Rasulullah mengatakan, man lam yahtabi umuril mu'minin falaysa minna. Maka sebuah reaksi yang positif ketika ada yang menyatakan pernyataan sangat menyesal atau mengutuk kejadian itu hal yang lumrah. Giroh Islamnya muncul, kepedulian dia terhadap orang mukmin sesama orang Islam muncul. Ini hal yang lumrah, hal yang sangat penting. Dan Allah telah gambarkan memang ada rencana yang terselubung dan mereka ingin memadamkan sinarnya Islam. Ini yang telah kita bacakan dalam surat As-Saff. Allah katakan yuriduna yutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka punya rencana. Kalau sudah punya rencana, apalagi efeknya besar, disiarkan ke seluruh dunia, ini rencananya sudah matang, dibuat dengan cara seksama dan butuh waktu yang lama. Maka itu Allah katakan yuri, mereka ingin liyutfi'a nurallah. Tapi Allah menjamin wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan kita lihat sekarang bahwasanya kejadian terbalik. Mereka ingin menakut-nakuti umat Islam, ingin mengatakan imigran Muslim itu adalah pendatang yang tidak becus, mengembangkan identitasnya di sebuah negara non-Muslim. Tapi Allah balik kejadiannya. Sampai saat ini kita melihat banyak orang-orang yang bersimpati terhadap Islam setelah kejadian tersebut dan berbondong-bondong memasuki agama Islam. Sedang jamaah rahimahullah, ini pelajaran pertama. Yakinlah kita, agama yang kita anut ini adalah agama terbaik. Dan kita harus tanamkan pada anak-anak kita, jangan takut. Walaupun banyak ejekan, walaupun banyak intimidasi terhadap agama Muslim, yakinlah kalau ini benar, Allah jaminannya. Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agamanya walau orang-orang kafir itu benci. Pertanyaannya, apakah kita orang yang termasuk dalam penyempurnaan Allah? Tidak. Sampai ketika Allah ingin mengangkat sebuah peristiwa untuk memenangkan Islam atau ingin menyempurnakan cahayanya di muka bumi ini, kita tidak termasuk dalam golongan itu. Sidang jamaah rahimahullah,
Jadi yang pertama adalah keyakinan kita terhadap Islam yang terbaik dan menanamkan solidaritas ukhuwah Islamiyah pada setiap muslim, bahwasanya hal ini saudara-saudara kita. Maka saya tadi sempat tanya, hana sholat waib Masjid Raya pun tadi diumumkan ada sholat waib terhadap syuhada yang terbunuh di Masjid Anwar sebenarnya. Sidang jemaah rahimahullah. Yang kedua, muncul pertanyaan, kena berat bungin. Jadi tipu pernyataan budak balasan. Mereka udah bunuh kita bunuh dia. Mereka udah perang kita perang dia. Sidang jemaah rahimahullah. Islam mengajarkan bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan santun. Karena Islam adalah agama yang wa la yu'la alaih. Sebagai agama untuk dicontohi oleh agama-agama lain. Dalam beberapa case atau kasus yang terjadi di masa Rasulullah, apakah itu pembunuhan, apakah itu perzinahan, apakah itu pencurian, itu tidak langsung semata-merta orang yang pencurian memotong tangan orang yang mencuri, atau tidak merta-merta orang yang menzinai putrinya kemudian dibunuh oleh orang tua putri yang korban pemerkosaan tersebut. Tapi ada sistematiknya, ada kopi dibawa ke Rasulullah kemudian disidangkan. Kalau yang sudah benar baru diputuskan. Maka kejadian yang ada di sana biar kita serahkan kepada pemerintah di sana untuk menyelesaikan. Tugas kita apa? Menyuarakan hendaknya keadilan harus ditegakkan. Dalam hukum Islam kayak ini, dalam hukum di sana silakan. Tapi hendaknya sebuah hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Sidang jamaah rahimahullah. Hal ini penting, pelajaran kedua yang harus kita ambil. Di zaman Rasulullah dikisahkan oleh Aisyah pernah terjadi pencurian pada kaum Quraisy, yang saat itu yang mencuri salah seorang wanita di antara mereka dan orang bangsawan, orang kaya dan orang terkenal di dalam kaumnya. Saat itu para kabilah dari kaum itu bersepakat, siapakah di antara kita yang bisa melobi Rasulullah? Lobi-lobilah supaya sampai ikoh ya loh. Karena orang terbukti mencuri itu potong tangannya. Dari kesempatan pada kaum itu ditunjuklah Usamah bin Yazid. Usamah adalah seorang yang dicintai oleh Rasulullah karena beliau pernah menjadi panglima perang pada masa peperangan melawan orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Ketika Usamah memohon untuk meringankan hukuman yang terjadi pada saudaranya, pada salah seorang anak kaum ternama di kabilahnya, Rasulullah menjawab, "Atasma'u fi haddi min hududillah." Dengan sangat geram Rasulullah mengatakan, apakah kamu akan memberi samaah kepada orang yang telah melanggar hukum Allah? Apakah kamu akan memberi keringanan kepada orang yang telah terbukti melakukan kecurangan atau yang telah melakukan hal-hal yang dia tidak lakukan menurut syariat Islam? Sedang jamaah yang rahimahumullah, yang menarik, saking masa marahnya Rasulullah bangkit dan berkhutbah. Faqala ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuhu. Wahai manusia, kata Rasulullah, innama ahlakal ladzi qablakum,
annahum kanu idza saraka fihim syarif taraka. Telah hancur, telah binasa kaum-kaum sebelum kita. Telah binasa kaum-kaum atau umat-umat sebelum kita karena perbuatan mereka. Kanu idza saraka fihimus syarif, kalau ada orang-orang yang mulia, orang yang ternama dari bangsawan mencuri, apakah karena jabatannya tinggi? Apakah karena dia orang yang tokoh di masyarakatnya telah mencuri? Tahu diampuni atau dibebaskan atau hukum tidak ditegakkan karena orang ini orang yang mulia di antara kaumnya. Wa idza saraka fihim dha'ifu aqamu alaihi had. Akan tetapi kalau yang mencuri di antara mereka orang dhaif, orang kecil, maka mereka menegakkan hukum dengan sangat tegas. Wallah, kata Rasulullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat la qata'tu yadaha. Sedang Mu'awiyah rahimahullah sangat tegas Rasulullah mengatakan, hukum itu harus ditegakkan. Dalam hal ini pemerintah selain dia baru dengan pembunuhan syuhada kita harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Atau dalam hal negara kita sekarang, kalau mau ingin negara ini aman, hendaknya supremasi hukum harus ditegakkan. Karena kata Rasulullah, kamu ahlakal ladzina qablahum, bangsa-bangsa yang telah sebelum kita telah binasa. Karena apa? Karena mereka menegakkan hukum hanya kepada orang-orang yang dhaif. Namun ketika ada orang-orang yang berkuasa, ada orang-orang yang punya nama, ada tokoh-tokoh yang terhormat melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tidak dikerahkan dengan tegas. Lihat Rasulullah sampai memerah matanya dengan bersumpah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, kalaulah anaknya Rasulullah Fatimah binti Muhammad sarakat mencuri, laqatuna ayyadahunna, saya akan potong tangannya. Sedang Mu'awiyah rahimahullah. Maka penting ibrah yang kita bisa ambil, pelajaran yang kita bisa ambil, keadilan harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya kalau tidak ingin negeri ini binasa. Dalam hal ini maka kita perlu memilih siapapun di antara kita, pemimpin dia atau penegak hukum yang punya kita titipkan amanah kepadanya, kita ingin keadilan, maka yang kita pilih adalah orang yang bisa menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya kalau ingin negeri ini utuh. Kalau tidak, sungguh kata Rasulullah, ini Rasulullah kata, bukan saya bilang-bilangnya, Rasulullah yang mengatakan seperti ini. Kalau ingin kaum ini terus bertahan, maka kita harus tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Yang mencuri potong tangan, yang mengatakan tidak benar tangkap dia, bukan sebaliknya. Yang berpikir secara rasional dan mengkritik dengan cara bijak, dianggap itu hal yang tidak baik, maka dia yang ditangkap. Ini orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah. Ketika dia melakukan sedikit pelanggaran, ditegakkan hukum dengan keras. Namun ketika ada orang yang terhormat melakukan kecurangan, dia maafkan, bahkan dia bebaskan dengan mudahnya. Sidang jamaah rahimahumullah, semoga dengan dua pelajaran kita menanamkan rasa solidaritas di antara umat Islam untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam itu besar, yang wala yu'la alaih. Dan yang kedua, kita harus benar-benar yakin orang yang kita titip amanah adalah orang yang menegakkan supremasi hukum dengan baik, sehingga menimbulkan kesejahteraan dan ketentraman di antara umat dan negeri ini. Hadanallahu ya Tuhan. Astaghfirullah wa lakum. Barakallahu fikum fil Qur'an.
Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.